Saya membawakan kitab PDF Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah. Di situ ada ilham-ilham Syekh Abdul Qadir Jilani. Disebut risalah Al-Ghaus. Apa sebutan risalahnya? Al-Ghaus. Ghaus itu sebutan gelar daripada pemimpin para wali-wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani bergelar Al-Ghaus Al-A'zam atau Sultanul Awliya, yang berarti pemimpin para wali. Apa kata beliau? Ini biarinlah orang Wahabi nggak percaya, nggak apa-apa ya. Tapi kita nggak perlu benci dengan Wahabi ya. Apa kata beliau? Semua wali di bawah telapak kakiku ya, di bawah telapak kakiku. Tapi ingat, wali-wali Allah itu mereka ada yang saling kenal, ada yang tidak kenal. Jadi kaidah la ya'riful wali illal wali itu berlaku umum, khususnya tidak kenal kekasih Allah, wali Allah kecuali wali ya. Itu nggak semua berlaku. Baik, ini saya mulai baca ya. Ini suara jinnya tambah kenceng. Aduh, matiin aja tuh ya. Cerdas bener ente. Jadi seorang kekasih Allah itu, Bapak Ibu, masih diizinkan untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah menyebut dirinya dekat, benar nggak? Benar, Allah dekat. Allah menyebut dirinya yukallim, berbicara. Benar nggak? Qala, berkata. Inni qarib, aku sangatlah dekat. Terus kenapa orang mencari-cari Allah? Allah kan dekat. Maka bukan Allah yang dicari, yang dicari jati diri. Ketemu jati diri, barulah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tiadalah diri ini kecuali dipahami dengan dua sisi. Satu, ciptaannya, itu yang dibaca oleh qori kita tadi ya. Khalaqnal insana min tin, kami ciptakan manusia dari tin, dari tanah, lalu keturunannya dari sulalah ya, dari min ma'in mahin, dari saripati tanah, dari air yang hina. Itu manusia yang zahir. Ada manusia yang batinnya, nafakhtu fihi min ruhi. Jika kenal yang aku tiupkan itu, barulah kenal aku. Jadi yang Allah tiupkan itu bernama ruh. Ruh itu bukan zat Allah, bukan. Ruh kita itu bersumber dari ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari zat Allah langsung, bukan. Itu keliru, itu orang meloncat tuh nggak sopan. Yang bilang ruhnya langsung dari zat Allah, dia nggak sopan. Tidak sopan. Lewat Nabi Muhammad dulu dong. Kalau enggak, ngapain itu kitab-kitab maulid, buku-buku lama, semuanya mengatakan Nabi Muhammad SAW bergelar Abul Arwah, bapaknya para ruh, punya ruh semua kan. Jadi kalau tadi Bang Haji Sofwan ini mengatakan hanya orang terpilih yang mau datang, benar. Karena ruhnya dulu pernah ketemu di sana. Dan memang ini kan tidak dibuka ya. Ya, saya lebih senang begini Pak. Ya, nantilah buat acaranya yang terbuka. Sekarang begini aja dulu ya. Apalagi ini zaman kampanye ya. Ya. Kalau pakai baju kuning nanti disebut apa ya kan? Pakai sarung nanti disebut apa? Nanti kita bilang begini disebut apa, begini disebut apa, begini disebut, ya terserah mereka lah ya. Jadi
Ini saya terima kasih ya kepada beliau yang sudah mau mengerti maunya kami ya. Syariat Allah sudah selesai, benar? Dengan selesainya risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada syariat baru. Yang ada pemahaman baru terhadap syariat. Syariatnya nggak berubah. Contoh di zaman Nabi, bahkan di zaman para imam, kalau jual beli pakai akad nggak? Saya jual, saya beli, saya beli, saya jual. Begitu bolak-balik. Sekarang kalau masuk ke toko, apalagi masuk ke toko-toko ya supermarket, minimarket, gitu doang ya. Ya, paham maksudnya? Ya. Apalagi Pak, nggak ada akad. Kenapa kita sebut itu sah? Padahal di fikih lama mesti ada ijab kabulnya. Ternyata fikih ini berkembang. Di Quran disebut antaradin, itu syariat. Yang penting kamu ridho, itu syariat. Fikihnya berubah. Dulu kalau zakat mesti pakai beras atau makanan pokok. Sekarang pakai handphone nggak? Selesai. Ya, begitu nggak? Ya. Di sini ada ini enggak kayak semacam makanan online gitu? Ya, begitu enggak? Itu gimana tuh transaksinya? Kawan saya yang dulu mengharamkan sekarang memakan ludahnya sendiri. Ya. Serius. Karena dia membaca zaman sekarang dengan kitab 1 abad lalu, enggak nyambung. Bahkan kita baca dengan kitab yang ditulis tahun 2005 nggak nyambung. 2005 belum ada online-onlinean begitu, belum ada. Apa maksudnya? Bacalah zaman ini dengan risalah di zaman ini, yang dibaca oleh, yang ditulis oleh ulama-ulama di zaman ini. Sama kalau baca alam nyata ini dengan karya ulama sekarang, maka untuk baca rohani kita nggak bisa menyandarkan dengan buku orang lama aja. Buku yang lama kita pertahankan lalu kita kembangkan sesuai zaman sekarang. Maka ketika ada orang bertanya protes, kamu kok buka-buka ilmu hakikat, kok buka-buka kitab-kitab hakikat? Saya pertanyaan itu pakai logika aja jawabnya. Lebih mulia kitab Syekh Abdul Qadir atau Al-Quran? Kenapa ente ajal Al-Quran? Kan lebih mulia, kan lebih rahasia Quran daripada kitab Syekh Abdul Qadir. Benar gak? Betul? Lebih mulia Qul Huwallahu Ahad atau kitab Risalah Al-Ghaus Syekh Abdul Qadir? Qul Huwallahu Ahad. Kenapa Qul Huwallahu Ahad boleh dibaca, boleh diajarkan, ini gak boleh diajarin? Lebih suci itulah Al-Quran. Yang suci aja dibuka, masa untuk memahami sang suci itu nggak boleh dibuka? Kalau ente nggak ngerti, carilah pengertian. Karena orang hanya membagikan yang dia punya. Kalau Bang Haji ini punya duit, pasti dia bagi duit. Kalau dia punya pengalaman, pasti dia bagi pengalaman. Tenang Ustadz ya, mutawwi, pembina, pembimbing, nggak usah khawatir. Kalau beliau punya jalan, pasti dibuka jalannya. Iya. Orang punya tanah, jualan tanah. Orang punya buah, maka dia bagi buah. Orang punya ilmu syariat, ilmu fikih, dia bagi ilmu fikih. Orang punya ilmu tarekat, dia pasti ngajarin tarekat. Walaupun orang syariat protes. Orang yang di dalam dirinya ada khazanah ilmu hakikat, pasti dia bagi ilmu hakikat. Walaupun orang tarekat juga protes. Begitulah terus. Dulu awal-awal ojek online ini muncul, ojek offline marah gak? Yang marah itu sekarang ngikut gak? Ngikut. Gak bisa. Ini masa Allah menyebut dirinya anad dahar.
Akulah sang masa, akulah sang waktu. Apa maksudnya? Allah itu menyebut dirinya masa, lalu ada namanya Al-Jabbar. Apa arti Al-Jabbar? Yang terserah gue bener. Itu salah satu terjemahan itu. Tapi secara harfiah Al-Jabbar yang merubah sesukanya, secepat mungkin, sekilat mungkin. Maka jangan heran selama pandemi ada orang yang mendadak miskin, ada yang mendadak kaya. Tapi orang kan hanya melihat yang fisik. Kalau di alam nyata begini, alam nyata ini imitasi alam rohani. Maka di alam rohani juga begitu. Orang yang tadi miskin rohani tiba-tiba menjadi kaya rohaninya. Orang yang tadinya kaya amal ibadahnya ternyata tadinya nggak bermanfaat selama pandemi. Karena apa? Menghadapi pandemi, menghadapi perubahan masa nggak cukup dengan banyak ibadat. Dia mesti dengan banyak makrifat. Orang yang ngotot dengan ritual jualan secara offline, begitu juga ngajar offline, riadoh offline. Ya, masih riadoh di bumi, belum pakai satelit ya. Dia ketinggalan zaman. Itulah makna an-dahr, akulah sang masa. La tasubud dahr, jangan kamu sesali caci maki masa. Jadi jangan kita ngomong kok zaman begini ya gitu. Enggak. Orang yang ngomong begitu itu Allah tersinggung. Mau dia ustadz kayak mau katanya wali kayak dipecat ente kewaliannya. Emang wali udah dipecat ya? Ya wallahu alam, katanya sih gitu. Wali kota aja dipecat ya. Syekh Abdul Qadir Jilani, kita ambil kalamnya, kita sesuaikan dengan zaman sekarang, nggak ngotot ya menerjemahkan secara harfiah. Syariat selesai, marifat selesai nggak? Belum. Kalau marifat selesai, pengetahuan gak boleh ada. Marifat artinya pengetahuan. Dulu cari 5 hadis itu bisa 5 tahun. 1 tahun 1 hadis. Sekarang download 5 menit dapat 1 kitab isinya 10.000 hadis. 10 menit gak nyampe, cuma 5 menit dapat 10.000 hadis. Berarti cara dapat ilmu yang zahir mudah gak? Begitu juga ilmu yang batin, ilmu yang rohani. Jadi kalau ada orang mengatakan ini ilmu dulu dibuka tengah malam, kita buka malam juga, cuma jangan kemalaman. Kasihan ya orang zaman now, banyak keluhannya daripada memujinya. Ini aja dingin-dingin sudah mulai begini nih.